Ya. Terkait update Mbak Feni sendiri sampai saat ini kasusnya seperti apa Bang mungkin? Sudah kita laporin ya di beberapa wilayah, sudah kita laporin untuk beberapa pelanggaran. Sekarang ya bagaimana tindak lanjutnya aja lah. Ya, tinggal menunggu panggilan. Pelapor sudah diperiksa, korban sudah diperiksa. Tinggal berikutnya kita tunggu panggilan buat terlapor. Terakhir kemarin di Purwakarta ya Bang, mungkin di Purwakarta sendiri laporannya sendiri. Laporan pemalsuan domisili. Dugaan pemalsuan domisili sudah kita laporkan. Nah itu pelapor dan korban sudah diperiksa. Ya berikutnya mungkin terlapor pun akan diperiksa. Terakhir sejauh ini Bang, sudah ada kabar titik terang Bang dari laporan-laporan Abang yang di titik terang seperti apa? Kabar baik mungkin sudah ada. Ya bagi kita sih unsurnya terpenuhi semua. Nanti kita lihat bagaimana pandangan penyidik. Yang jelas bagi kita semua yang kita laporin itu tidak ada yang kurang unsur, semuanya unsurnya terpenuhi. Bang melihat dari pihak Akas yang kemarin melaporkan Mbak Feni di Polda Metro Jaya seperti apa Bang mungkin? Itu kan terkait dengan ITE ya. Yang kita laporkan atau yang dilaporkan? Yang mereka laporkan ke yang Feni dilaporkan. Iya. Ya sah-sah saja. Mereka mau lapor silakan aja. Cuma sekarang ya yang dilanggar apa kan? Kalau cuma mau, kita kan di sini tidak menunjukkan kekuatan kita dengan membuat laporan ini. Ya, kita kan pengen bagaimana seseorang yang melanggar hukum itu mendapatkan ganjarannya. Ya, jadi hukum itu untuk warga negara lokal aja kencang, apalagi untuk orang asing kan. Jadi jangan sampai orang asing menganggap remeh negara ini. Kalau buat apa aja mereka bisa dapat dispensasi atau bisa lewat dari hukum. Saat mengetahui mungkin yang lalu-lalu kita nggak tahu ya. Kalau kali ini ya jangan coba-coba. Feni sendiri sudah mengetahui mengenai laporan itu? Sudah. Dia nyantai aja, dia bilang Bang saya percayakan kepada abang aja. Ya udah. Apa udah ada panggilan Bang? Atau mau pakai lawyer lain? Gue bilang enggak Bang, saya mau sama abang aja. Sudah ada? Sudah ada panggilan Bang? Belum. Mbak Feni sendiri siap Bang nanti kalau akhirnya bakal dipanggil? Pastilah, harus kan gitu. Nanti kalau dipanggil kalau nggak datang gimana? Bisa dijemput kan? Kita sih intinya gini, kita tidak minta dibantu, kita tidak minta didukung. Kita hanya minta jalankanlah ini sesuai dengan koridor hukum. Sudah. Jika memang nanti langkah-langkah yang saya ambil dibilang salah, gimana salah? Ya. Kalau hari ini kan kita lihat dari pihak sana nih ya, apa aja yang mereka larang, apa aja yang mereka bilang saya sedang mereka lakukan. Padahal saya tidak melakukan itu, gitu. Tapi mereka mengatakan saya, yang ujungnya mereka sendiri sedang membuat. Kan gue bilang saya nggak cari panggung, bro. Gue kalau mau begini setiap hari satu artis bisa gue berdampingi. Cuma kan bukan itu tujuan kita. Bagaimana keadilan bisa didapatkan itu kan tujuannya. Bang sebagai pihak Mbak Feni sendiri sebenarnya kalau Akasnya sendiri untuk legowo meminta maaf dan berdamai membuka pintu damai nggak sih Bang sebenarnya? Ya sekarang gini, makanya kan saya tanya lagi. Nah ini agak lebar nih kita bahas kan gini. Nanti kalau dibilang saya terlalu banyak bicara, saya tidak gubris. Karena yang namanya lawyer dengan dokter harus berbicara. Ya, orang yang malas berbicara tidak boleh mengambil dua profesi, dokter dan lawyer. Kita ini sekarang gue tanya, layakkah seorang lelaki yang sudah menikah? Jadi ini soal gini ya, saya banyak nangani kasus perceraian, ya terutama di kalangan artis ya. Tapi ini pertama kali saya menangani seseorang menggugat status mantan istrinya, di mana dia sudah menikah dengan wanita lain. Nah ini pertama kali nih gue tangani. Nah, kalau andai kata sekarang dia bilang dia tidak menikah, berarti sedang apa dia dengan wanita baru itu? Ya, kalau memang dia bilang dia sudah menikah, lu udah menikah sama perempuan itu. Layakkah seorang lelaki yang sudah menikah mengajukan gugatan terhadap mantan istrinya? Ya, mau kalian bilang hukum negara, mau kalian bilang hukum agama, layakkah seorang lelaki yang sudah menikah dengan wanita lain mengajukan isbat terhadap mantan istrinya? Kalau dia bilang dia belum menikah dengan istrinya yang sekarang nih yang ketiga nih, lalu sedang apa ini mereka ini berdua ini, apa ini namanya sekarang yang mereka lakukan? Dong
Kan banyak itu videonya, sudah menikah di sana, sudah menikah di sini. Lalu untuk apa? Ini sekarang mau berdamai sama ini apa? Untuk apa? Hanya untuk anak-anak. Terus mama apa? Mesin produksi. Hah? Kayak cetakan molen. Gulung, ambil pisangnya, dia buang. Apanya? Bungkusnya gitu. Jangan dong. Berarti tidak makan membuka pintu damai bisa dibilang. Bukan, kalau dibilang gak akan buka pintu damai, gue lebih kejam daripada Hitler nanti kan gitu. Dan saya bukan bapak atau abangnya Feni, saya lawyernya. Hari ini dia bilang bang damai, hari ini dia bilang stop, ya gue stop. Cuma dia bilang apa? Makanya kemarin pada saat diliput di sana kan saya bilang apa? Ben, jangan sampai mereka berpikir saya yang menarik kamu. Enggak bang, ini harga diri saya bang. Itu udah apa? Berarti memang sampai saat ini Mbak Feni sendiri ya Bang yang belum mau untuk berdamai. Ya, sekarang gini. Ini anak kan anak daerah ya. Dia kan pendirian prinsipnya pasti lebih keras daripada orang-orang yang ada di ibu kota. Jadi saya rasa mungkin dia ya seterluka apa dia. Anak ini kan, Feni ini kan sebenarnya gini. Dia secara komunikasi kurang begitu baik untuk menyampaikan sesuatu. Jadi tapi ya dari reaksinya kita bisa lihat terpukul sekali dia. Apalagi kemarin dengan video-video yang mana semua kan. Itulah intinya. Jadi gue bilang bro, jangan bawa 6 bro. Lu bawa 60, lu bawa 600, Darren tidak akan getar. Selagi saya berada di sisi yang benar. Ya, nama saya Darren, catat bilang. Sikit kali itu 6. Ya. Oke, itu aja. Bang, terima kasih banyak Bang. Yo.